hirup batur abis. Panon rapet kana habis banget sinis. Ngombar hasut, ngombar fitnah, unggal poe. Panas hotel lampah jadi henteu hade. Pemirsa, lagu berbahasa Sunda tadi merupakan ilustrasi musik untuk video meme bagi pelawak kawakan yang juga anggota DPR RI, Denny Cagur. Dan itu bukan hanya satu-satunya video yang ditujukan kepada Denny. Sepekan ini, media sosial TikTok dipenuhi dengan komentar dan hujatan untuk Denny Cagur. Mulai dari yang kelihatan terpelajar sampai mbak-mbak ikut menghujat dia. Gara-garanya, komentar Denny terhadap kebijakan Deddy Mulyadi mengirim anak bermasalah ke barak TNI. Barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran si siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau seperti apa? Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut, apakah ini benar-benar yang terbaik. Tapi reaksi para wali murid malah ekspektasinya luar biasa, senang. Gimana menanggapi? Iya, mungkin dalam waktu singkat bisa membentuk karakter atau disiplin siswa-siswa yang bermasalah. Den, tahu nggak lu, KDM itu pernah jadi anggota DPR, terus wakil ketua DPR, terus wakil bupati 1 kali, dan jadi bupati 2 kali. Nah, bicara pengalaman jauh dibanding lu yang jadi pelawak aja kagak lucu. Jadi kalau kata KDM mah, nih sebaiknya jangan ngurusin orang yang lagi sibuk ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat orang nggak diurus. Jangan cuma ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Bisanya nih cuma sibuk kerjanya ngomentarin lah, mengkritik lah, terus-terusan aja dicari-cari kesalahannya. Mendingan lu cari anak-anak yang nggak diurus. Kan banyak tuh, ribuan jumlahnya. Kapan maju negeri ini kalau isinya pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga pemerintahan punya kepentingan yang tidak mewakili suara rakyat? Kata saya mah ya, Pak Denny Cagur daripada menghalangi kebijakan Bapak Deddy Mulyadi, mending mukbang cabai bendot aja sama Teh Santi. Itu kan lagi rame Teh Santi tuh. Tutorial membuat masakan cabai bendot. Jadi menurut anggota DPR baru, yaitu Bapak Denny Cagur ya, program Pak Deddy Mulyadi itu harus dikaji ulang ya. Jadi siswa-siswa yang dimasukin ke barak itu harus dicari solusinya katanya ya. Justru ini itu solusinya. Ini masih mau mencari, kelamaan kerjanya. Kamu Kang Denny ya. Apalagi yang harus dikaji ulang, Orang semuanya mendukung kok. Kang Denny ini nyalonin di Jawa Barat tapi tidak mendukung. Sementara warga Jawa Barat semuanya pada mendukung kepada Deddy Mulyadi. Ini katanya harus dikaji ulang. Yang harus dikaji ulang itu Kang Denny Cagur ya. Dari pelawak jadi anggota DPR itu harus dikaji ulang. Pengalaman tuh masih kurang. Jadi gak usah ngeritik-ngeritik lah. Orang warga Jawa Barat aja semuanya setuju. Bagus kok itu programnya. Anak-anak juga jadi pada nurut bener. Jadi pada disiplin. Bahkan ada yang cita-citanya ingin jadi tentara. Coba. Ini mah program bagus. Ada aja yang kritik kayak begitu. Udah, jangan kritik-kritik. Jangan memberikan lagi statement-statement inilah ya. Kang Denny Cagur udah jadi anggota DPR aja. Rating hate comment Denny Cagur kritik KDM. Fokus goyang Bang Jali aja. Pak Denny Cagur, tunjukin dulu kerja Bapak untuk rakyat. Nih ratingnya 8/10. Kuliah hukum gak usah tinggi-tinggi ya. Kenapa? Karena hukum di Indonesia itu di tangan netizen. Kuliah hukum gak usah tinggi-tinggi ya. Karena hukum di Indonesia itu di tangan netizen. Menurut saya dicari jalan keluarnya masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin
bisa. Sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran si siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau seperti apa. Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut apakah ini benar-benar yang terbaik. Denny Cagur, sebagai figur publik yang memiliki pengaruh luas, seharusnya lebih berani dalam menyuarakan pandangannya, bukan sekadar memberikan komentar yang menggantung tanpa keberpihakan jelas. Jika hanya ingin menyampaikan opini yang samar-samar, mungkin lebih baik tetap menghibur di panggung lawak, karena dalam dunia kebijakan publik, keberanian dan ketegasan jauh lebih berarti daripada basa-basi kosong. Pendekatan barak militer terhadap anak-anak bermasalah terdengar seperti solusi instan yang mengabaikan kompleksitas psikologis mereka. Seharusnya kebijakan ini dikaji lebih dalam oleh para ahli, bukan sekadar diterapkan tanpa pertimbangan matang. Jika figur publik seperti Denny Cagur benar-benar peduli, maka sikap yang tegas jauh lebih berharga daripada komentar setengah hati. Kalau masih ingin berkeliling di dunia hiburan, cukup buat orang tertawa dengan lawakanmu. Tapi jika ingin membawa perubahan, buatlah suaramu terdengar jelas, bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai keberpihakan yang berarti. Kritikan ini bukan sekadar sindiran kosong, tapi dorongan agar mereka yang punya suara besar tidak ragu untuk berbicara lantang. Jangan biarkan kebijakan yang menyangkut masa depan anak-anak hanya berlalu tanpa perlawanan yang serius. Jika suara pelawak lebih kuat daripada suara kebijakan, mungkin sudah saatnya bercermin. Apakah ingin tetap menghibur atau mulai bersuara? Jangan sampai panggung yang bisa digunakan untuk perubahan hanya menjadi tempat berkomentar tanpa arah. Kalau memang ingin bicara, bicara dengan keberanian penuh, bukan dengan setengah hati. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Denny Cagur, seorang anggota DPR sekaligus komedian, menyarankan agar program pendidikan karakter di barak militer dikaji ulang. Beliau berpendapat bahwa TNI tidak memiliki kurikulum pendidikan. Kritikan Denny ini mungkin ada benarnya juga. Namun di sisi lain, program yang diinisiasi oleh gubernur ini dapat dipandang sebagai salah satu solusi yang diharapkan dapat memberikan dampak pembentukan karakter dalam waktu yang singkat. Mengingat tingginya angka kenakalan remaja yang selama ini belum tertangani secara komprehensif. Menurut saya, program gubernur ini memiliki aspek positif. Akan tetapi keberhasilannya jangan menggantungkan kepada program itu sendiri, melainkan juga membutuhkan peran aktif dari semua elemen dalam menciptakan dan menjaga lingkungan sosial yang positif. Sebab tidak dapat dipungkiri ya, setelah pulang dari barak militer, remaja tersebut kembali ke perilaku yang kurang baik. Jika lingkungan keluarga dan pergaulannya tidak mendukung perubahan positif yang telah diupayakan sebelumnya. Untuk itu, mari kita ciptakan dan jaga lingkungan sosial yang lebih positif. Denny Wahyudi, pria kelahiran Agustus tahun 1977 Bandung. Pria yang akrab disebut Denny Cagur adalah komedian sekaligus pelawak. Dari fraksi PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat 11. Sosok Denny Cagur, komedian sekaligus anggota DPR RI, turut kritik kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Denny menunjukkan ketidaksetujuannya dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat. Menurut Denny, setiap siswa memiliki masalah yang berbeda-beda, tidak melulu yang berkaitan dengan kedisiplinan. Soal kebijakan pendidikan barak militer, kata Denny, perlu dikaji ulang. Menurut kalian mana yang baik, menurut Denny atau kebijakan gubernur? Komen pendapat kalian. Sekarang ngirim anak-anak nakal ke barak militer, Denny Cagur kritik keras kebijakan Deddy Mulyadi. Katanya nih, anak bermasalah itu nggak cuma butuh disiplin, tapi juga harus dibina sesuai permasalahannya. Tapi sayangnya komentar Denny Cagur malah membuat dirinya dirujak netizen. Beraneka kalimat mutiara dan motivasi kasih sayang disampaikan khusus untuk Denny Cagur dari netizen. Gimana nih menurut kamu? Setuju sama Denny Cagur atau Deddy Mulyadi?
yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masing dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran siswa? Habis sarapan tuh langsung kita persiapan buat apel pagi sekitaran jam 7 lah. Lanjut PBB. Baris berbaris. Sampai siang? Sampai jam 10. Panas tanya. Tapi sehat. Tapi sehat. Tadi positif terus. Habis itu lanjut lagi pindah ke aula materi bela negara. Oke. Jam 12-nya sholat duhur. Iya. Habis itu? Habis sholat duhur langsung makan siang. Enak. Wah, lebih enak makan siang. Ayam, telur, nasi, rolade, sayur, susu. Waktu minggu pertama kan habis makan siang tuh biasanya lanjut materi lagi di aula. Kalau minggu kedua itu udah boleh tidur siang. Ya dikasih waktu 1 jam. Waktu itu sempat minta ke Pak Sekda. Minta waktu istirahat 1 jam, dikasih langsung. Oke. Kasih langsungnya. Jadi diperhatikan juga kalau ada pendapat dilaksanakan terus. Habis asar itu langsung belajar formal dari sekolah. Oh iya. Rata-rata tuh kelas berapa itu tuh? Rata-rata kelas 10 sama kelas 11. Oke. Maghrib sholat terus makan malam. Makan malamnya apa? Makan malamnya nulis hitung bijakeun. Enak. Tidur jam berapa? Tidur 8, 9 habis apel malam. Wow. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa yang melawan Kang Deddy Mulyadi akan dirujak netizen dan langsung keok. Ono Surono, Rocky Gerung, dan sekarang udah muncul lagi Denny Cagur sang pelawak. Begitu juga yang mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi seperti Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu. Dia akan capek juga dia mengikuti irama Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena Helmi Hasan harus clear and clean dari masalah penyalahgunaan wewenang ataupun korupsi. Kalau seperti Helmi Hasan melakukan Bapak Gubernur Jatim mana dia? Ini dia. Adakah Bapak Bupati Jatim mana dia? Ini dia. Emang ibunya kenapa di rumah nggak bikin nyaman? Bertengkar terus. Sama siapa? Sama papa. Kenapa? Risik. Kebijakan Kang Deddy tentang siswa yang ada di barak militer ya habis disomasi sama Farel. Sekarang terbitlah Denny Cagur nih somasi lagi bahwa pelatihan yang ada di barak militer harus wajib dikaji ulang lagi tuh ya. Siapa tahu itu nggak bener ya, siapa tahu itu nggak bermanfaat gitu. Semua anak-anak yang ada di barak militer katanya nanti akan tertinggal pelajaran sekolahnya. Udah tahu kan guru-gurunya datang ke barak militer. Gimana sih Denny Cagur? Emang nggak lihat gitu, makanya terjun langsung. Aduh, itu udah tahu kemarin itu habis pada lulus di barak militer itu kan udah pada lihat sendiri hasilnya. Iya kan? Hasilnya anak-anak lebih rajin lagi, lebih disiplin, ya kan? Terus dia menyesal kepada orang tua yang tadinya kurang nurut sama orang tua, dia minta maaf. Itu kan tata cara ya mengembalikan yang nggak bener jadi bener. Itu kan buktinya udah ada. Duh, Denny Cagur mah udah deh. Menurut saya itu mendingan jadi pelawak aja lah udah. Ngapain sekarang kalau jadi anggota DPR cuma cuap-cuap doang ya. Nggak pernah turun ke lapangan no, langsung bantuin langsung no. Kalau bisa dukung lah. Kalau kenapa sih di Indonesia ini kalau yang bener-bener dukung gitu, ikutin aja. Jangan hanya mementingkan kepentingan ya
golongan-golongan tertentu, oposisi tertentu gitu. Ya dukung aja deh kalau memang itu positif dan udah ada buktinya. Coba deh cek ya, Dot. Ini lagi viral nih, Bang Denny Cagur mengkritik KDM. Bang Denny Cagur kan anggota DPR RI ya. Dia kan harusnya kerja dia tuh mengevaluasi pemerintahan Pak Prabowo gitu, menteri-menterinya, pembantu-pembantunya gitu ya kan. Ini dia mengkritik Pak KDM. Bukannya nggak nyambung sih, tapi nggak sinkron aja gitu, nggak pas gitu ya kan. Kan KDM tuh punya DPRD-nya sendiri gitu, kayak DPRD Jawa Barat gitu, punya tuh dia tuh ada porsinya masing-masing gitu ya kan. Nah, harusnya Pak Denny Cagur nih mengkritik kinerja Pak Prabowo tuh kan. Kayak kemarin kan timbul bahwa menurut Bank Dunia kemiskinan di Indonesia itu sangat ekstrim, 60% gitu ya kan. Harusnya nih DPR nih fokus dengan itu Pak, apakah benar gitu ya kan. Tapi menurut data dari pemerintah itu 8%. Ini sangat jauh begitu. Maksud juga Bang Denny nih, DPR ini harus fokus dengan kemiskinan di Republik nih. Dia nih harus fokus dengan Republik ini, bukan daerah tertentu gitu. Ini kan DPRD gitu kan. Tapi why sih, ini negara demokrasi, siapapun berhak untuk menyampaikan ekspresinya gitu ya kan. Ya ini demokrasi gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi lepas aja gitu Pak. Guys, lihat nih kesaksian di sini nih. Nih lihat Viti ini ya. Padahal cuma hal-hal sepele doang. Kayak baju di mana-mana, matiin lampu kamar mandi, matiin AC, sholat, ngaji, olahraga dan lain-lain. Tapi pas kakak pindah di asrama, kakak sadar apa yang mami papi bilang itu benar. Papi ngajarin buat disiplin. Di sini bangun harus jam 4.30 subuh, terus mandi, sholat subuh, habis itu lari pagi terus. Anaknya Denny Cagur itu disekolahkan di semi militer. Nah, tujuannya apa? Ayo, jawab. Ironis kan? Ironis. Itu namanya menjilat ludah sendiri. Dia ngomong begitu, tapi anaknya sendiri dimasukkan ke semi militer. Maksudnya apa? Aduh, liar orang. Kumaha guys? Sok kalian bicara, rada julid nih saya nih. Biarin aja julid. Aduh, saya ngomong sesuai dengan fakta. Saya bertanya, kenapa? Maksud dan tujuannya anaknya dimasukkan ke semi militer. Supaya apa? Disiplin kan? Supaya apa? Supaya dia bisa berperilaku seperti punya prinsip, kekuatan dan tanggung jawab. Ayo, bener gak? Naon tujuannya? Ayo. Pas dia ngomong nih, saya melihat dari gesturnya dia seperti membaca gitu loh guys. Tidak ngomong. Kalau orang yang, mohon maaf nih, kalau orang yang cerdas tanpa teks, saya tidak bilang kalau saya cerdas ya, tapi saya kalau ngomong nggak pernah saya baca. Saya ngomong sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran saya dan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, data dan fakta. Nah, itu dia. Tapi kalau kemarin itu seperti titipan gitu loh guys. Makanya dia mengingat. Dan cara ngomongnya aja kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi tidak firm gitu. Tidak bulat gitu bahwa itu adalah bagian dari sesuatu yang keluar dari mulutnya gitu loh, dari otak dan pikirannya gitu loh. Jadi apa ya, kayak terkonsep gitu loh guys. Kalau orang yang bener-bener lantang itu kayak Kang Deddy lah. Kang Deddy itu kalau ngomong tuh tanpa teks, dan dia ngomong tanpa harus ada embel-embel apa gitu, semua udah ada di luar kepala gitu loh. Nah itu baru cerdas namanya ya. Jadi aduh, tolong ya Pak Prabowo, untuk para anggota DPR itu tolong diseleksi lagi lah. Ya jangan yang kayak begini-begini hanya karena dapat punya duit bisa masuk ke sana, terus terkenal bisa masuk ke DPR. Buat apa? Gak ada solusinya buat rakyat. Yang ada jadi bahan ketawaan rakyat gitu loh. Benar gak sih guys? Saya aja nih yang mohon maaf nih, saya sudah dilamar oleh berapa partai besar kemarin itu ya. Saya berpikir berapa ribu kali, karena apa? Bukan masalah duitnya, tapi sesuai nggak dengan apa yang ada dalam diri kita. Mumpuni nggak kita memberikan amanah rakyat ini? Ini amanah loh. Kita sebagai wakilnya mereka loh. Kok tidak bisa diamalkan dengan baik gitu loh? Harusnya disesuaikan dengan apa yang ada dalam pikiran kita dan jiwa kita gitu loh. Sesuai nggak dengan apa hati nurani rakyat itu kita sampaikan? Jangan kayak begini, rakyat terombang-ambing dengan statementmu yang blunder. Oke? Jangan sekali-kali lagi ya. Tuh kasihan tuh statement istrinya. Nangis-nangis loh. Aduh lucu. Aduh, saya bicara sebagai netizen. Ingat itu. Ya, netizen yang punya ilmu. Nah, yang bisa berbagi kepada masyarakat luas. Dan sebagai penyelurus gitu loh. Supaya tidak ada yang bengkok. Oke? Salam, Rita Gading.
Alam semesta ini the best pokoknya. Perubahan ketika jauh dari orang tua. Waktu masih di rumah kakak susah banget buat nurut sama mami, papi. Padahal cuma hal-hal sepele doang. Kayak baju di mana-mana, matiin lampu kamar mandi, matiin AC, sholat, ngaji, olahraga, dan lain-lain. Tapi pas kakak pindah di asrama, kakak sadar apa yang mami papi bilang itu benar. Papi ngajarin buat disiplin. Di sini bangun harus jam 4.30 subuh, terus mandi, sholat subuh, habis itu lari pagi, terus persiapan sarapan, persiapan berangkat sekolah, PBB belajar, pulang PBB lagi, baru deh jam 6 bisa bebas rutinitas di sini. Padat banget nih. Coba aja papi nggak ngajarin kakak disiplin, pasti kakak ketinggalan terus. Nih kakak sekarang udah turun berat badan, jadi menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Lor, inilah artis dan anggota ini, Lor. Ini munafik atau pencitraan atau membuat konten, tidak tahu ya teman ya. Tolong diinfo di sini. Ini maksudnya apa? Di satu sisi mengkritik kebijakan KDM yang betul-betul gini. Di satu sisi anaknya sendiri dimasukkan di situ. Aku kok bingung, Lor. Gimana maksudnya inilah? Ya, mungkin pencitraan ya, pencitraan biar ikut FYP gitu loh mungkin ya. Oh jelas-jelas terbukti militerisasi itu bukan militer, itu hanya mendidik anak biar disiplin. Makanya Kang Deddy ndak usah di situ, pindah ke Jawa Timur aja ya. Di Jawa Timur aja nanti kita sambut ya. Jadi orang nomor 1 di sini ya. Di sini lagi haus pemimpin yang seperti jenengan ya. Keluar aja dari situ, pindah ke sini Kang Deddy ya. Terima kasih. Guys, perhatikan ini. Nah, zaman dulu hal seperti ini, punishment seperti ini, hukuman seperti ini dianggap biasa, guys. Bahkan jauh lebih dari ini aja biasa dilakukan oleh para guru, guys. Menarik rambutnya, menjambak, terus ininya nih diginiin dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari punishment zaman dahulu. Dari guru ke muridnya, guys. Nah, sekarang ini banyak sekali anak-anak bandel yang melanggar semua peraturan-peraturan di sekolah yang dianggap itu sebuah kenakalan biasa, sehingga si anak tersebut tidak jerak akan perbuatannya. Nah, menurut kalian apakah tindakan seperti ini benar atau salah? Kita lihat dulu, guys. Apakah di sekolahnya sudah ada peraturan yang ditegakkan seperti itu? Sudah ada agreement antara orang tua dengan pihak sekolah bahwa akan terjadi, misalkan apabila si anak ini melakukan satu kesalahan atau kenakalan-kenakalan yang tidak bisa ditolerir, maka akan terjadi hukumannya seperti ini. Kita kan nggak pernah tahu, guys. Nah, tapi nih secara psikologis, kita bicara tentang psikologis ya. Kalau dilakukan beramai-ramai seperti ini, maka kondisi psikologis tidak akan separah apabila dilakukannya sendiri-sendiri, guys. Maksudnya gini, kita panggil si anak terus hukumannya itu di depan orang banyak ya, seorang gitu loh, maksudnya dia sendiri gitu. Tapi ini kan rame-rame, nah gitu ya.
Paham gak sih maksudnya? Nah ya, jadi maksudnya gini loh. Kalau misalkan dia melakukan satu kesalahannya beramai-ramai, maka punishment itu dilakukannya pun juga beramai-ramai di muka umum. Nah, jadi itu bukan pembulian, itu namanya punishment guys, gitu. Punishment namanya, hukuman itu. Nah, kalau menurut saya hal-hal yang bisa ditolerir, ya nggak usahlah mencukur sampai seperti itu, gitu. Karena rambutnya itu kan bukan gondrong. Kalau zaman dulu dipotong seperti ini karena rambutnya gondrong, melebihi dari telinga, gitu loh. Nah, sekarang ini masalahnya apa? Kok bisa sampai dicukur seperti ini? Kan kita nggak tahu nih. Nah, ini sesuatu yang harus disampaikan oleh pihak sekolah. Oke? Dan yang saya garis bawahi di sini, untuk menjaga kestabilan mental anak, perlu juga diberikan satu asupan-asupan tentang psikologis, supaya si anak tersebut paham tentang apa yang dia lakukannya itu salah, gitu loh. Jadi bukan sebuah tindakan atau kekerasan fisik, itu bisa dianggap kekerasan fisik nih, dengan cara seperti ini ya, menggunting dan sebagainya, dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan potong rambut di salon kan, gitu loh. Nah, lebih baik gurunya akan lebih bijak lagi mencari punishment atau hukuman yang lebih mendidik lagi, misalkan dengan cara dia membersihkan toilet mungkin di sekolahnya supaya toiletnya jadi bersih, ya kan, membersihkan lapangan basket atau apapun di sana, gitu loh, atau fasilitas-fasilitas yang harus dia kerjakan supaya kita pun juga dari pihak sekolah terbantu jadinya, gitu loh, membersihkan dengan orang-orang yang perlu punishment tersebut, gitu. Bener nggak? Betul nggak menurut kalian guys, gitu? Jadi berguna gitu, jadi win-win solution tuh akhirnya, ya kan? Jadi tidak merugikan salah satu pihak gitu, dan tidak membuat anak itu menjadi lebih kecewa seperti itu. Ya mudah-mudahan ya ini ada perbaikan-perbaikan dari pihak guru dan pihak sekolah agar hal tersebut bisa lebih bijaksana lagi untuk memberikan satu punishment terhadap anak-anak, apalagi anak-anak muda seperti ini kan memang sangat butuh perhatian ya guys. Jadi perlunya masuk ke barak militer nih seperti ini agar jiwa raganya bisa terbentuk oleh sebuah kedisiplinan yang tinggi dari orang-orang yang merasa dihargai. Barangkali guru-guru tersebut kurang dihargai oleh anak-anak, makanya anak-anak menjadi seperti ini gitu loh. Jadi tidak ada yang mereka takutkan gitu loh di sekolah tersebut. Oke? Bisa bijaksana lagi dalam mengambil keputusan. Oke? Salam Dita Gading. Demikianlah yang bisa kami laporkan saat ini. Anda punya informasi dan fakta lain? Atau malah punya pendapat tersendiri tentang hal ini? Silahkan tuliskan informasi atau pendapat Anda itu di kolom komentar. Insya Allah kami akan menindaklanjutinya. Jangan lupa subscribe bagi mereka yang belum subscribe. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi orang yang bisa menikmati kebaikan yang ada di dalamnya. Selamat siang, selamat beraktivitas, merdeka!